are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Dahulu kala saat makan masih disuapi mama, Jungkook mengutarakan jika kisah Romeo dan Juliet menjadi kisah paling romantis yang pernah ada. Di mana sepasang kekasih mendapatkan akhir hidup dalam rentang waktu yang sama. Tidak ada istilah meninggalkan ataupun ditinggalkan di dalamnya. Terlampaui lugu dan cepat memang kala Jungkook menyimpulkan jika seluruh yang berpasang-pasangan akan memiliki akhir serupa, tanpa pernah sekalipun berpikir jika kapanpun bisa saja Tuhan mencampurkan segelintir getir untuk menyapa. Di atas pusara itu Jungkook bersimpuh dengan kepala menunduk penuh nestapa. Rentetan memori kembali terputar dalam pikiran mengenai Lehani, seorang penulis berpengalaman telah melahirkan rentetan karya berbentuk buku. Buku terakhirnya dan paling bestseller berjudul Because of You mengisahkan cerita klise namun sangat manis dan candu untuk terus dibaca. Hani menjadikan nama Jungkook sebagai tokoh utama, seorang pria manis dengan akhir cerita bahagia di sebuah istana putih bersama keluarga kecil mereka. Namun ada satu hal mengganjal dan terus membuat Jungkook bertanya-tanya adalah alasan sang istri tidak menggunakan namanya sendiri sebagai tokoh utama wanita dan justru menggunakan nama wanita lain dalam karya tulisnya. Sempat Jungkook menyoalkan hal ini, namun sang istri hanya menjawab mengikuti kata hati, tidak ada alasan esensial. Hani melanjutkan jika ibunya pernah berpesan jangan pernah abaikan intuisi. Mengingat itu saja, sukses membuat Jungkook menitikan air mata, karena jika ditelaah dengan baik, apa yang dilakukan istrinya justru seolah menjadi pertanda. Sepekan setelah peluncuran buku terakhirnya, Hani harus meregang nyawa karena kecelakaan. Dan detik itu juga ketika dengan gamblang netranya menyaksikan bagaimana sang tercinta harus berakhir di atas peti beralaskan kain putih. Jungkook menjadi manusia paling gelandangan iman. Ia mengurung diri beberapa hari dengan sebilah silet di sampingnya. Saat rasa sakit ditinggalkan semakin mencuat, Jungkook hendak menggoreskan silet tersebut ke tangannya, lalu menyusul sang tercinta ke tempat terindah. Tapi baru hitungan detik, Jungkook melempar kembali benda mematikan itu. Otaknya berhasil merangkul kewarasan. Ada dua nyawa yang masih membutuhkan kehadirannya, yang sangat membutuhkan pelukan hangatnya. Masih dengan posisi sama, punggung tangan yang semula kering tiba-tiba basah, mungkin karena air mata yang terus lolos tanpa permisi. Tangan kanan
Wang YN, gadis manis dengan sebutannya yang melekat, yaitu mahasiswa abadi. Tentu bukan tanpa alasan saat julukan tersebut menjadi predikatnya. Gadis itu telah memasuki semester 11 program studi spesialis jantung, salah satu universitas kedokteran ternama di Seoul. Sementara YN masih tenggelam dalam kekecewaan, dosen pembimbingnya mengambil langkah berdiri, lalu meninggalkannya di ruangan itu seorang diri. Umpatan demi umpatan tertahan dalam hati, tanpa berani terucap satupun. Sejujurnya YN bukanlah mahasiswa bodoh, justru terlalu kejam sebutan itu untuknya. Bahkan 3 tahun lalu, ia mampu meraih piala kebanggaan untuk kampus pada perlombaan dalam menciptakan alat pendeteksi serangan jantung. Yang membuat hatinya semakin meradang bukanlah sebab penolakan judul, melainkan karena ditolak tanpa diberitahu letak kekurangan. Kalau begini YN bingung sendiri harus merevisi skripsinya bagaimana lagi. Bukankah revisi bermakna perbaikan dari sebuah kesalahan? Jika tidak tahu kesalahannya, lalu apa yang harus diperbaiki? Usai menunaikan kewajibannya memperjuangkan skripsi, YN langsung menuju tempat kerjanya di sebuah toko roti yang terletak cukup jauh dari kampusnya. Bukan dari keluarga yang berada, hanya terlahir dari sendok kayu. Tak ayal, pekerjaan apapun akan langsung dibabat habis tanpa basa-basi. Jatah beasiswa kampus telah habis di semester 8, sehingga mau tidak mau, YN harus lebih ekstra lagi mencari komponen bernama uang untuk memenuhi biaya kuliahnya yang membengkak. Dari yang seharusnya 8 semester menjadi 11 semester. YN tidak memanggilnya dengan sebutan nyonya, karena si empu sendiri yang meminta. Gadis Wang sudah ia anggap seperti putri sendiri, sehingga panggilan bibi dirasa lebih hangat dan pas. Di sisi yang berbeda, sebuah gedung bertuliskan Rumah Sakit Fontana Medical Center terjadi hiruk-pikuk yang cukup memekikkan telinga. Suara sirine mobil ambulans berdatangan satu persatu, membawa beberapa korban dengan luka cukup parah. YN yang baru saja menginjakkan kaki di halaman rumah sakit tersebut, sementara berhenti karena rasa kemanusiaannya yang menuntut. Kebetulan pelanggan yang akan memesan roti berada di rumah sakit ini. Di satu sisi, seorang gadis kecil tengah panik di antara hingar-bingar para perawat, dokter, serta pasien di sebuah ruangan rawat inap. Sudah 2 jam ia dan juga ayahnya berada di ruangan ini untuk menunggu giliran. Padahal sejam yang lalu salah satu suster berkata padanya bahwa sang ayah akan segera ditangani dan ia diminta untuk menunggu.
Tapi sampai detik ini, ayah gadis kecil itu belum juga menerima giliran. Teriak gadis kecil itu, YN yang kebetulan melintas langsung berhenti, memperhatikan si gadis kecil melalui balik jendela ruangan, mengintip. Semua orang terkejut karena teriakan si gadis kecil, dan pada akhirnya salah satu dokter mengalihkan fokus untuknya, bernama Dokter Ana. Dokter Ana menderap langkah mendekati ayah si gadis kecil yang kini duduk di salah satu berangka ruangan itu. Di sisi yang berbeda, YN masih terus mengintip. Rasa penasaran menguasainya. Dokter Ana mulai menarik stetoskop dari dalam saku seragam dokternya, mengenakan bagian ujungnya ke telinga. Kemudian memeriksa detak jantung pria itu. YN sudah tidak tahan lagi melihatnya. Gadis itu langsung mendekat dan melontarkan pertanyaan tanpa permisi. Kedatangan YN tentu menyebabkan Dokter Ana terkejut. Si gadis uang langsung mengangkat kedua tangan seraya menggeleng. Salah satu perawat berteriak, kondisi genting di tempat yang berbeda benar-benar membutuhkan tangannya segera. Tentu sesuai kebijakan bahwa pasien dari ambulans menjadi prioritas utama, sehingga Dokter Ana menginstruksi salah satu perawat untuk melanjutkan penanganan terhadap ayah si gadis kecil. Sosok yang dipanggil namanya langsung berlari panik. Namanya Kim Tae-hyung. YN melihat itu dari nemtek seragam yang dikenakan. Tae-hyung membantunya berdiri untuk menuju ruangan pemeriksaan yang dimaksud. YN turut mengikuti langkahnya. Niat awal YN menjadi tertunda. Roti di tangan kanannya terpaksa sementara harus menunggu waktu sedikit lebih lama lagi untuk menemui sang pemilik. Selama di dalam lift, perawat Kim mengangkat satu alisnya, menatap penuh ejek ke arah gadis pengantar roti. YN memilih acuh, sudah terbiasa menghadapi orang semacam perawat Kim, tipe yang suka memandang status lawan bicaranya. Teriakan si gadis kecil menghancurkan keheningan tatkala ayahnya tiba-tiba pingsan. YN beserta perawat Kim dengan gesit menarik lengan pria parubaya itu untuk disangga. Begitu pintu lift terbuka, keduanya langsung membaringkan pria itu ke lantai. Waktunya sudah tidak cukup untuk mencari tempat. Keadaan darurat. Lalu, berdasarkan ilmu selama 11 semester dan naluri calon dokter dalam jiwanya,
YN membuka kerah pria parubaya tersebut tanpa izin, meletakkan telapak tangannya di atas dada itu. Namun Taehyung memilih mengabaikan dan melakukan perintah kepada beberapa perawat lain. Defibrilator adalah perangkat yang memberikan kejutan listrik ke jantung untuk mengatasi irama jantung abnormal yang berpotensi fatal, aritmia. Alat ini juga digunakan pada pengidap henti jantung atau vertikal agar detak jantung kembali ke ritme normal. Terkadang keadaan panik menjadikan manusia lupa dengan segalanya, bahkan dengan istilah paling familiar sekalipun, seperti halnya Taehyung, perawat yang melupakan istilah CPR karena serangan panik. Begitu alat defibrilator datang, YN langsung mengaplikasikannya untuk mengembalikan jantung pasien ke ritme normal. YN meletakkan telinganya ke dada si pasien, memastikan apakah detak jantung telah berada di ritme normal atau sebaliknya. Semuanya dalam kepanikan. Dokter yang bertugas pun pasti berada di ruangan lain untuk melakukan tindakan serupa pada pasien ambulan yang membludak. YN mengalihkan pandangannya ke gadis kecil itu, terukir ketakutan, panik, jemari-jemarinya saling bertaut gemetar. Sudah berpuluh-puluh menit perawat Kim menghubungi dokter kepala spesialis jantung, namun tak kunjung ada respon. Dan tiba-tiba, dokter bagian anestesi keluar dari ruangan operasi, membawa kabar yang menjadikan perawat Kim semakin kalang kabut. Di satu sisi, YN dan gadis kecil mendengar semuanya. Tangan mungil itu semakin bergemetar. YN spontan menoleh, menggapai tubuh mungil itu untuk direngkuh.
Dan tiba-tiba gadis kecil itu berlutut di hadapan Yen, menunduk. Buliran bening mengalir deras membasahi pipinya. Di ruangan yang berbeda, Jungkook merupakan kepala spesialis bedah jantung baru saja menyelesaikan tugas operasi panjangnya, memakan waktu hampir 5 jam. Tiba-tiba ada salah satu perawat keluar dari ruangan operasi. Perawat Kim terkejut dengan berita yang ia bawa. Jungkook yang mendengar kabar tersebut dari balik sambungan telepon ikut terkejut.